Selamat pagi Umatan dan teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang teks dongeng fantasi beserta pengertiannya dan lain-lainnya. Pertama, pengertian teks dongeng fantasi adalah cerita yang mengandung khayalan dan imajinasi pembuat cerita. Ciri-ciri teks dongeng fantasi. Yang pertama, bersifat fiksi atau kita sebut rekaan. Yang kedua, penggambaran karakter watak tokoh bersifat hitam putih. Yang ketiga, umumnya tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara sebagai akibat dari perbuatannya. Yang keempat, mengandung pesan moral. Ketiga, struktur penulisan teks dongeng fantasi. 1. Orientasi, pendahuluan cerita dengan memperkenalkan tokoh-tokoh dan di mana terjadi cerita. 2. Komplikasi, pengurangan masalah hingga terjadi konflik dan klimaks cerita. 3. Resolusi, konflik yang memuncak masuk mulai tahap penyelesaian atau laraian. 4. Koda, bagian penutup cerita yang biasanya memuat tentang kesadaran atau akibat yang dirasakan oleh tokoh. Yang keempat, penggunaan bahasa atau unsur kebahasan teks dongeng fantasi. Bahasa dalam dongeng fantasi memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan gambaran cerita yang jelas, menarik, dan komunikatif pada pembaca. Unsurnya adalah tempat, waktu, dan suasana. Kelima, unsur intrinsik teks dongeng fantasi. Terdapat tema yang merupakan bahan tulisan dongeng fantasi. Terdapat tokoh cerita yang merupakan tokoh yang dimainkan tiap pemeran. Terdapat latar cerita yang memberikan gambaran, tempat, waktu, dan suasana. Amanat atau pesan moral memberikan pembelajaran dari dongeng. Dan juga yang terakhir terdapat di judul adalah hal yang akan mengembangkan cerita dongeng fantasi. 6. Jenis-jenis tokoh dalam teks dongeng fantasi. Protagonis, tokoh dengan peran yang baik. Antagonis, tokoh dengan peran yang jahat. Tritagonis, tokoh yang membela dua tokoh. Figuran, tokoh yang kurang berarti dalam sebuah cerita. Teknik penggambaran watak tokoh. Yang pertama, teknik analitik atau kita sebut teknik langsung. Teknik langsung adalah pengarang menggambarkan watak-watak tokoh secara langsung. Yang kedua, teknik dramatik atau kita sebut teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung adalah pengarang menggambarkan watak cerita tokoh secara tidak langsung. Nomor 8 adalah langkah-langkah menulis teks dongeng fantasi. Yang pertama adalah tentukan bahan cerita. Yang kedua, buat garis besar cerita. Yang ketiga, buat pembuka cerita. Yang keempat, gunakan dialog. Yang kelima, kembangkan latar cerita. Yang keenam, buat konflik yang kuat antar tokoh. Yang ketujuh, akhiri konflik. Yang ke-8, sisipkan pesan moral. Yang ke-9, pilih judul yang menarik. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang teks dongeng fantasi dan pengertian lain-lainnya. Ya elah udah dikatakan. Ibu Marta dan teman-teman. Yang sama kasih tau? Aku ngomong ke sana ibu. Iya. Ya. Iya. Terima kasih.